panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat untuk kita semua, sehingga kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat dan ceramah tarawih, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu warga Kompleks Citralin Celebes yang telah menyumbangkan konsumsi buka puasa hari ini di Masjid Al-Istiqomah. Yang akan menyampaikan ceramah tarawih pada malam ini Bapak Ustadz Prof. Dr. Haji Darussalam Syamsuddin MA dengan tema Kesalehan Sejati. Imam salat tarawih Bapak Ustadz Haji Muhammad Yasir Masih LC. Insyaallah yang akan menyampaikan ceramah subuh Bapak Ustadz Prof. Dr. Kiai Rusdi Wahab LCMA. Insyaallah yang akan menyampaikan, demikian penyampaian kami kepada Pak Ustadz. Kami persilahkan dengan hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa wassa wa hata bi kulli syai'in 'ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahadatan 'abqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi man nabi jami'il huquqil qadar. Pak Haji Supardi yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku seiman dan sekeyakinan dalam Islam, jemaah Masjid Istiqamah Citralin yang sangat saya hormati. Dalam riwayat Ibnu Abbas itu menceritakan bahwa suatu ketika cucu Rasulullah Hasan dan Husain itu sakit keras. Lalu Rasulullah bersama para sahabat menjenguk cucunya Hasan dan Husain. Ketika berjumpa dengan putrinya Fatimah yang juga merupakan ibu dari Hasan dan Husain, kemudian Ali karramallahu wajhah, Rasul berpesan agar supaya bernasar untuk kesembuhan Hasan dan Husain. Maka mereka bernasar untuk puasa 3 hari berturut-turut. Beberapa hari kemudian Hasan dan Husain alhamdulillah sembuh. Maka ketiga hari yang dinasarkan itu oleh satu keluarga mulai dilaksanakan. Pada puasa yang pertama, menjelang dia buka puasa, ketika sudah dihidangkan buka puasa, seorang miskin datang mengatakan, saya seorang muslim yang miskin. Wahai keturunan Muhammad, beri aku makanan. Lalu makanan yang tadi siap untuk digunakan berbuka puasa oleh keluarga Rasulullah itu diberikan kepada orang miskin itu. Maka nasar pertama keluarga Rasulullah berbuka hanya segelas air. Berikut hari kedua melaksanakan nasar. Kemudian ketika giliran mau berbuka puasa, lagi-lagi seorang anak yatim datang kepada keluarga Rasul. Saya ini yatim, saya tidak punya makanan. Semoga Anda bisa memberiku makanan. Apa yang mau dibuka puasakan itu diserahkan.
yang tadinya hanya berupa roti yang direndam di susu, itu diberikan kepada anak yatim itu. Maka hari kedua pelaksanaan Nasar, lagi-lagi Rasulullah, keluarga Rasul itu hanya berbuka dengan segelas air. Pada hari ketiga puasa Nasar dilaksanakan, menjelang buka puasa, seorang tawanan datang kepada keluarga Nabi, beri aku makanan. Lalu makanan diberikan yang seharusnya digunakan untuk berbuka puasa. Keluarga Rasul itu hanya berbuka dengan air. Pada hari keempat, Ali karramallahu wajhah mengantar Hasan dan Husain ke rumah Rasulullah. Pada saat di hadapan Rasul, dua cucu tercinta beliau itu gemetar karena kelaparan. Kasihan Rasul. Lalu Rasul mengantar dua cucunya kembali. Tiba di rumah, dia temukan putrinya Fatimah itu sholat dalam keadaan perut yang kempes. Nyaris menurut informasi riwayat itu, kulit perut Fatimah nyaris tinggal membungkus tulangnya. Kasihan Rasul. Lalu inilah yang dalam Al-Quran kemudian dikomentari oleh pemikir Islam Iqbal, bahwa keluarga Rasul itu bermahkotakan hal ata. Apa itu? Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Insan, hal ata alal insan hinun minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Ayat 1 sampai 10 itu memberi informasi tentang dua kelompok manusia. Allah memberikan kita pilihan, mau kepada mukmin yang bersyukur atau mau menjadi orang yang kufur. Silahkan, kata Allah dalam 1 sampai 10. Hanya Allah memberikan penjelasan resiko dari dua pilihan ini. Ketika kita memilih kekufuran, itu berarti kita membelenggu diri dikarenakan dipasuk oleh hawa nafsu yang nanti nyala api yang membakar. Atau mau hidup dalam ketentraman, kedamaian, memilih bersyukur sebagai seorang mukmin. Sesuai dengan namanya, seorang mukmin adalah orang yang membawa kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Maka hal-hal apa saja yang bisa membawa ketentraman, kedamaian, kesejahteraan. Karena seorang mukmin adalah orang yang senantiasa mau untuk menyembuhkan luka-luka kehidupan. Karenanya jamaah sekalian yang saya hormati, seorang mukmin yang pertama, dia pasti mau menunaikan nasar janjinya sebelum asal Allah itu menyebar secara merata. Jadi mukmin sejati adalah mereka yang mau melaksanakan janji-janjinya, baik kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah. Seorang mukmin sejati tidak menjadikan agama hanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang rendah, yakni hanya mengangkat harga diri, hanya mengangkat status sosial, hanya menyempurnakan kekayaan. Tapi seorang mukmin yang sejati, dia akan memandang melaksanakan agama itu sebagai komitmen keimanannya. Dia harus laksanakan dalam setiap apa yang dia lakukan. Itulah sebabnya ayat yang saya sebutkan tadi, yang terdapat dalam surah Al-Insan ayat 1 sampai 10, maka dalam kaitannya dengan mukmin, dia akan melakukan transaksi dan perdagangan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tinjikum min syai'in asabin alim. Apakah, ya hai sekalian orang-orang yang beriman, apakah engkau hendak mengetahui sesuatu perdagangan, transaksi yang menyelamatkan kamu dari asap yang pedih? Yakni beriman. Ayat selanjutnya, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum bi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jemaah sekalian, perhatikan ayat ini. Allah menyebut yang dulu amwalikum dulu, baru anfusikum. Jadi hartamu dulu, baru jiwamu.
Jangan seperti kebanyakan kita justru membalik. Kita rela mengorbankan jiwa demi harta. Padahal Allah menyuruh kita, kamu harus berjihad di jalan Allah. Yang pertama dengan hartamu dulu, baru dengan jiwamu. Itulah sebabnya ketika kita berjihad dengan harta, itulah jalan yang paling pintas untuk mendekati Allah. Dengan harta. Seperti bersamaan dengan kita menyerahkan infak, sedekah, zakat kita, bersamaan dengan itu juga Allah mengangkat penyakit dari dalam hati kita. Penyakit apa itu? Kikir, dengki, iri hati, egois. Para psikoterapi sekarang ini mengedepankan bahwa berbagai gangguan jiwa yang mengancam kehidupan manusia itu dikarenakan apakah itu berupa keresahan, kegelisahan, stres yang berkepanjangan, dikarenakan kita hanya ingin mementingkan diri kita sendiri. Kita hanya mau agar supaya orang berlaku seperti apa yang kita inginkan. Bahkan kehidupan ini kita mau berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, itulah yang menyebabkan kita stres, kita gelisah. Maka Islam menawarkan tepis kegelisahan, hilangkan stres itu dengan banyak berinfak, bi'amwal, dengan harta. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, yang kedua, kesalehan sejati itu bisa diraih adalah dengan memberi makanan yang kita sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Memberi makanan yang kita sukai dalam kaitannya dengan mengukur kesalehan kita adalah bukan berarti sesuatu itu kita lakukan karena untuk membawa faedah, manfaat diri kita saja. Tetapi kita lakukan itu agar supaya membawa manfaat bagi orang lain. Nah, kenapa misalnya memberi makan itu disebut? Karena Al-Quran dan hadis Nabi ketika berkaitan dengan model amal yang mengantar kita kepada kesalehan itu seringkali memang menyebut makanan. Beri makan. Alhamdulillah di kompleks kita Pak Haji Fadi luar biasa kan orang berbuka puasa. Coba perhatikan petunjuk Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Siapa di antara kamu yang memberi makan 3 orang, maka niscaya di akhirat nanti Allah menyediakan baginya 3 taman kebun yang sudah ranum di tengah-tengah surga. 3. Siapa di antara kamu yang memberi makan seseorang dengan makanan yang sampai dia mengenyangkan, sampai dia kenyang, maka nanti di akhirat Allah akan memberi balasan. Manusia tidak tahu balasan itu, malaikat tidak tahu balasan itu, bahkan Nabi sendiri pun tidak tahu balasan itu kecuali Allah. Begitu keutamaan mereka yang memberikan makanan kepada saudara-saudara. Karena itu jemaah sekalian saya hormati, seringkali saya katakan seperti apa yang saya kembangkan belakangan ini, saya mau untuk kita berorientasi pada fikih sosial. Kajian-kajian saya selalu ke situ. Seringkali kalau kita sholat, termasuk imam selalu mengingatkan kita, luruskan saf, isi saf yang kosong. Saya katakan pesan Islam tidak berhenti di situ. Bukan saf kosong saja yang harus diisi, tapi Islam berpesan isi perut saudara-saudaramu yang kosong. Beri makanan kepada saudara-saudaramu yang tidak punya makanan. Kalau Islam mengatakan pakai pakaianmu yang bersih ke masjid, pesan Islam tidak berhenti di situ. Pesan Islam selanjutnya, beri pakaian kepada saudaramu yang tidak punya pakaian. Beri selimut kepada mereka yang kedinginan. Untuk apa? Kita mau berkhidmat kepada sesama. Jadi ada kekeliruan sementara kita minta maaf jemaah sekalian. Seringkali banyak di antara kita yang merapatkan dahinya di sajadah, luar biasa. Tapi dia tidak peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, tidak bisa sekolah, lapar, tidak punya pekerjaan. Dia hanya saleh secara personal, tapi tidak saleh secara sosial. Jemaah sekalian yang saya hormati, karena itu sudah 2 dalam kaitannya dengan kesalehan sejati. Kita sepatutnya untuk mau
memenuhi janji kita. Kenapa saya katakan apalagi janji kita kepada Allah? Semua kita ketika kita berada di rahim ibu, ketika Allah berfirman sebelum kita lahir, alastu birabbikum, apakah kamu kenal akan Tuhanmu? Kita semua bala syahidna, saya kenal dan saya bersaksi. Itu janji kita, sumpah kita. Maka wujudkan dalam kehidupan bahwa kita memang ingat janji kita. Karena itu dalam kaitannya dengan bagaimana kita melaksanakan. Jadi ketika kita melakukan kewajiban kita kepada Tuhan, itu berarti kita melakukan atau kita menunaikan apa yang kita sebut dengan janji-janji kita kepada Ilahi, kepada Tuhan. Itu juga adalah komitmen kita akan bagaimana kita komitmen kesucian itu tetap kita berpegang. Jemaah sekalian, yang ketiga, ketika kita mau meraih apa yang kita sebut dengan kesalehan sejati. Lagi-lagi saya mengatakan, kenapa Pak Haji Supardi tadi ketika minta tema, saya kasih kesalehan sejati. Bukan kesalehan polesan, bukan kesalehan rekayasa. Dia adalah kesalehan sejati. Kenapa? Karena setiap amal yang kita lakukan itu dilandasi dengan ketulusan. Semua kita lakukan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Nah, banyak sekarang yang melakukan kesalehan-kesalehan itu orientasinya lain, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk mengangkat harkat, ya, untuk status sosial kita. Bahkan terakhir itu untuk kepentingan politik. Dia melakukan kesalehan itu. Fatalnya adalah ketika misalnya orang yang dia bantu, orang yang dia berikan makanan, fasilitas dan sebagainya, itu tidak berterima kasih, maka dia justru marah dikarenakan oleh tidak mampu untuk berterima kasih. Atau orang yang dia bantu itu justru menceritakan keburukannya, maka dia menyesal bahwa saya membantunya, bahkan mungkin menyakiti dengan ucapan, oh sekiranya bukan saya yang tebus biaya persalinan istrinya, dia belum keluar dari rumah sakit sampai hari ini. Menyakiti hati tetangga, menyakiti hati teman, karib kerabat, teman sejawat dengan ucapan-ucapannya. Tidak dilandasi dengan ketulusan. Mereka yang saleh secara sejati adalah mereka yang mengatakan seperti Allah sebutkan, ketika kami melakukan kebaikan, ketika kami memberi makanan, ketika kami membantu kamu, kami hanya berharap keridhaan Allah. Kami tidak butuh balasan, bahkan juga tidak butuh terima kasih. Itulah kesalehan sejati, bukan kesalehan polesan, bukan kesalehan rekayasa. Mudah-mudahan insyaallah kita semua jamaah masjid Istiqamah Citralen termasuk orang-orang yang senantiasa mau bagaimana kita mewujudkan kesalehan sejati. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.